Selanjutnya kita akan masuk kembali ke pembicara yang kedua, yaitu adalah dari Profesor Dr. Umar Santoso, MSc, yang juga merupakan akademisi dan peneliti dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Ini pendidikannya adalah beliau 87, sarjana teknologi pertanian, tahun 90 di Master in Food Chemistry, Tokyo University of Agriculture. Dan kemudian di tahun 96 mengambil program doktoral di Food Chemistry and Nutrition masih di universitas yang sama. Beliau juga ekspertisnya di antioksidan pangan, halal foods, dan isu-isu ketahanan pangan. Selain guru besar di bidang Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, beliau juga merupakan Ketua Umum PATPI, yaitu adalah Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Pusat, auditor halal di LPPOM tahun 2004 dan 2013, juga sebagai Wakil Direktur Bidang Sertifikasi Halal, dan di UGM sendiri merupakan Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi tahun 2013 sampai 2019. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Prof. Umar untuk menyampaikan presentasinya. Monggo, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pertama, terima kasih kepada Ketua atau Kepala PPBB, ya, Biosains Biotek ITB, juga kepada Bapak El Fahmi sebagai Ketua PUI PT Nutraceutical ITB. Terima kasih, ini salam kenal Prof. Maria dan Prof. Hani teman seperjuangan. Ada Pak Andi Prasos dan dari Kimia Farma, ya, Kristiana dari BPOM, Pak Wahyu dari BSN, Bapak Mulyaman Mansur dari Kalki Farma, dan Bapak-Bapak semua, ya, saya gembira bisa gabung di sini. Jadi saya diberi tugas assignment oleh panitia, oleh Pak Fahmi dan Pak Yusuf, ini diminta menyampaikan dengan judul persis saya seperti ini, peluang dan tantangan penjaminan status halal produk nutraceutical. Jadi kata kuncinya produknya kan produk nutraceutical, status halalnya bagaimana, penjaminannya, ya, kemudian peluang dan tantangan. Jadi ini produk nutraceutical, ya, itu kan ya memang masuk ranah atau objek yang selama ini disertifikasi oleh LPPOM MUI, ya, jadi termasuk pangan, obat, dan kosmetik. Nah, ini sudah sangat umum diketahui juga. Jadi lembaga yang mensertifikasi halal di Indonesia kan MUI, ya, dengan LPPOM sebagai eksekutifnya, lembaganya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik, ya, LPPOM. Jadi mengenai produknya sendiri itu kan belum ada kesepakatan tadi, ya. Jadi para ahli maupun di Indonesia sendiri kan belum ada aturan regulasi yang sudah jelas, belum ada, ya. Saya kira sudah sepakat kita semua, sudah saling maklum, ya. Tadi Ibu Maria Ibu juga sudah menyampaikan alasannya, tadi sangat saya bisa pahami. Nah, jadi dalam hal ini kita masukkan sebagai tadi suplemen makanan dan sebagainya, itu sama lah, pangan fungsional dan sebagainya. Nah, jelas ini bahan konsumsi kan. Nah, kemudian tentu karena konsumen menuntut produk itu terjamin kehalalnya, jadi poinnya di sini. Jadi halal itu dulunya memang itu dalam agama Islam terutama, tapi sekarang sudah menjadi istilah global di dunia perdagangan maupun di scientific science, ya. Jadi mengetahui hukum halal haram itu perlu bagi produsen yang target konsumennya itu sebagian besar Muslim, ya. Kita bisa menemui bahkan sekarang ini tren halal atau tren lifestyle halal lifestyle itu menjadi atau ada di sebagian masyarakat di negara maju, halal lifestyle trend. Jadi intinya tadi kalau yang diminta itu penjaminan status halal, ya, dari judulnya yang diharapkan tadi kan penjaminan status halal. Nah, ini kan tentu
arahnya ke sertifikasi halal ya. Jadi ada produsen dan konsumen, kemudian kan kalau klaim halalnya dari produsen saja kan nggak cukup, konsumen masih ya dalam transaksi dagang nggak cukup. Karena itu ada pihak ketiga yaitu yang diberi wewenang untuk verifikasi dan menetapkan status halalnya. Jadi menerbitkan sertifikat halal, nah, SH ini ya, sertifikat. Ya sekali lagi di Indonesia yang sekarang ini diberi wewenang sebetulnya MUI ya, selama itu berdirinya kan 89 gitu ya, mulai operasional 90-an ya. Ya, jadi MUI dengan LPPOM ini adalah lembaga yang ada di MUI, yang dibentuk oleh MUI, jadi bukan pemerintah. Nah, kemudian kan ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal UJPH ya nomor 33 tahun 2014 ya itu, maka itu sudah berubah tetapi belum bisa dilaksanakan ini yang BPJPH ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, karena peraturan turunan dari undang-undang tadi belum lengkap, belum banyak, belum terpenuhi ya. Karena sampai sekarang masih MUI, ada transisi memang ya. Jadi intinya kalau namanya penjaminan itu adalah sertifikat halal. Jadi sertifikat bukan logo halal, bukan logo. Kalau logo itu kan dalam arti logo yang dari produsen bukan, tapi sertifikat adalah tadi penjaminan tadi ya. Jadi kejelasan produk halal ataupun jadi ini logo ya. Jadi sekali lagi logo itu belum tentu yang ini kan belum sah, belum. Tapi kalau yang ini logo yang dari MUI yang sudah sah tadi ya. Jadi tadi intinya itu adalah sertifikat halal itu sah nanti ya dalam perdagangan ya. Kemudian kalau dikatakan peluang, jadi kalau peluang itu peluang dalam arti apakah peluang untuk mendapatkan sertifikat halal atau peluang, saya pikir dua hal. Yang kedua ini adalah peluang kalau produk nutraceutical itu ya itu bersertifikat halal gitu mungkin ya. Jadi peluangnya bagaimana ya. Jadi ini di Global Market saya dapat informasi seperti ini. Jadi nutraceutical market size, share trend and trend analysis report ya. Ini kan jelas tadi saya kira Ibu juga Maria juga menyampaikan pokoknya ada mesti naik gitu kan karena kesehatan bersama concern semuanya ya. Jadi report review ini ada info the global nutraceutical market size berapa 382 billion ya USD billion ataupun billion itu miliar ya, dengan CAGR 8,1% dan sebagainya. Yang penting sangat prospektif mungkin begitu ya. Ya ini peluang untuk dietary supplement included nutraceutical, saya izinkan mengatakan itu. Jadi tren grafik aja seperti biasa sampai 2027 ya, dalam USD billion. Nah, jadi itu tren naik gitu kan lah. Itu kan totally halal maupun tidak halal. Jadi karena itu kalau halalnya bagaimana gitu kan. Jadi oke lah ya, ini intinya kan healthy diet expected to be boost the growth and the market for nutraceutical ya. Jadi itu lah kalau demand for halal food itu tinggi sekali karena Muslim population itu 1.9 billion atau about 25% total population. Jadi sangat besar gitu maksudnya ya. Populasi Muslim itu kan dengan grup sekian dan juga global demand for halal food sekian. Dan itu selalu naik tapi food dalam arti luas ini ya. Tadi sekali lagi yang global nutraceutical market size 382 billion tahun kemarin ya. Itu nanti ini total, tapi yang bersertifikat halal kan mungkin kita nggak tahu persis, tapi potensi atau prospeknya sangat tinggi karena population Muslim population sangat tinggi tadi intinya gitu ya. Indonesia apalagi gitu ya. Oke, sekarang tantangan. Jadi challenges-nya itu bagaimana gitu ya penjamin. Ya simpel saja saya kira barangkali saya meraba-raba aja nih. Jadi kalau tuntutan konsumen karena konsumen itu makin menuntut ya, makin pinter kan, makin punya uang dan sebagainya dan makin menuntut kesehatan juga.
maksud saya itu pokoknya terjamin ya, terjamin safety-nya pasti, tapi terjamin halalnya tadi, terjamin halalnya produk yang akan dikonsumsi itu. Oleh karena itu tantangannya bagaimana memenuhi persyaratan halal sehingga dapat memperoleh sertifikat halal tadi. Ya. Jadi karena itu perlu persyaratan dasar itu ada dua hal yang saya pikirkan. Ada dua, bahwa perusahaan itu, perusahaan nutraceutical tadi harus mampu menjamin halalnya produknya halalnya produk ya. Nah, jadi ini ada cara, ada taktik apa namanya? Taktik atau metode, yaitu dengan melakukan namanya analisis titik-titik kehalalan produk tadi ya, baik proses maupun bahan ya, dalam ini seperti HACCP gitu ya, HACCP gitu. Jadi ini haram analisis critical control points, jadi itu menjamin dirinya sendiri, perusahaan itu harus bisa itu. Kemudian yang kedua adalah tadi menyusun suatu namanya sistem jaminan halal ya, atau HAS, halal assurance system, dan mengimplementasikan di perusahaan tadi sehingga produknya kan terjamin halal, kemudian mengajukan ke lembaga sertifikat halal, kalau dalam ini MUI atau nanti BPJPH ya, badan itu nanti kalau memenuhi syarat kan nanti diterbitkan sertifikat halal itu aja. Jadi 2 poin ini. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti ya dengan ya sebenarnya kalau namanya pelatihan, ada namanya pelatihan. Nah, jadi perlu pelatihan katakan how to sure tadi ya. Ya, itu kan pertama harus tahu betul-betul HACCP tadi, HACCP, Haram Analysis Critical Control Points ya. Dan nanti menyusun khasnya sendiri, halal assurance system dokumen, dan nanti diimplementasikan. Itu melalui training yang saya kira mudahlah, semua orang bisa ya. Sekilas saja nih, jadi ini begini. Sedikit saya menyampaikan, ini adalah prosedur sertifikasi oleh MUI yang selama ini simple. Jadi katakanlah formulir di sekretariat LPPOM atau online ya. Tapi yang jelas itu perusahaan harus punya tim halal perusahaan atau tim halal ya, atau dan juga menyusun dokumen sistem jaminan halal itu mutlak ya. Jadi kalau sudah sudah menyusun ini, nanti dikembalikan ke LPPOM dan diverifikasi, nanti kemudian diaudit. Nah, auditnya, hasil audit disidangkan di sidang internal LPPOM MUI ya, kemudian ada sidang komisi fatwa MUI, dan nanti keluar sertifikat halal. Jadi simpel maksud saya, mau membandingkan dengan yang ini sekarang kan ya, ini baru menjadi isu yang hangat kan, mengenai peralihan sertifikat halal dari MUI ke BPJPH namanya ya. Menurut ini kan 2014 ini ada namanya badan penyelenggara. Nah, ini poinnya ini terakhir mungkin ya. Jadi poinnya begini, nanti ini kalau sudah diberlakukan secara penuh ya, itu kan penyelenggara sertifikat halal adalah oleh BPJPH namanya ya. Tapi BPJPH masih bekerjasama dengan MUI dan LPH. Jadi tiga pihak ini. BPJPH adalah pemerintah, bukan. Yang LPH dan MUI bisa swasta nih. Jadi MUI kan swasta. Ini jadi nanti mendaftarnya di BPJPH, nanti BPJPH menugasi LPH yang swasta tadi ya, ataupun swasta. Kemudian LPH terus ke BPJPH lagi, BPJPH laporan auditnya. Nah, nanti BPJPH menyampaikan ke MUI untuk dimintakan faktanya. Kembali lagi BPJPH lagi untuk ditetapkan sertifikat halal. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Tapi tidak apa-apa, dalam arti is possible, cuma ya sekali lagi sebenarnya kalau ada niat bisa nih kita, tantangannya bisa diatasi juga ya. Jadi ini yang contoh-contoh yang namanya penetapan titik kritis tadi, yang critical points tadi, haramnya tadi. Kalau bahan nabati misalnya, pengolahan tidak, kalau tidak itu non titik kritis. Kalau ya menggunakan mikrobiakah gitu kan. Kalau tidak, apakah ada bahan tambahan atau BTP atau bahan tambahan yang ingredient yang lain? Tidak, kalau tidak nanti kan ini non titik kritis. Kalau iya masih titik kritis. Titik kritis hanya perlu diverifikasi. Seperti itu yang menggunakan mikrobiak ya. Kalau fermentasi kamir, kalau tidak masih titik kritis, tapi kalau iya sudah sekarang. Itulah contoh sedikit contoh untuk memverifikasi kehalalan
produk akhir dari suatu produk dari produsennya. Gitu. Saya kira ini kalau satu menit Pak moderator. Jadi ini gini ceritanya. Jadi yang namanya dokumen SJH tadi, sistem jaminan halal atau HAS. HAS itu yang berlaku sekarang adalah HAS 23000 namanya. Halal Assurance System 2000 dari MUI sebenarnya. Pertama harus ada kebijakan halal, ada 11 poin komponen gitu ya. Susunan tim halal ada pelatihan atau pendidikan, ada daftar bahan produk, jenis produk, proses produksi, prosedur untuk tahap yang kritis, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, gitu ya, ketertelusuran, traceability, kemudian di situ ada audit halal internal dan ada RTM, begitu kira-kira. Ya, jadi sekali lagi kalau disimpulkan ya bahwa produk nutraceutical itu potensial dikembangkan dari yang maksudnya yang halal atau status tertentu itu potensial dikembangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk ekspor ataupun tadi membentengi atau menggunakan dalam negeri halal gitu kan. Penjamin halal itu intinya adalah mendapatkan seperti itu. Jadi kan industri harus mampu menjamin produk halal dan mampu menyusun dan mengimplementasikan sistem jaminan halal sehingga akan mendapatkan sertifikat halal. Gitu, terima kasih mungkin waktunya.